Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nita. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Gini Bu, saya mendengar kabar katanya pagi ini Ibu akan mengadakan diskusi ya Bu. Diskusi tentang coaching ya Bu ya, terhadap coach Ibu. Nah, secara singkat aja ya Bu, saya akan menjelaskan bahwa nanti dalam supervisi ini ada 3 tahapan Bu yang akan, kita lakukan. Yang pertama, prasupervisi, yang kedua proses supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Nah, mmm, sekarang ini aku akan melakukan proses prasupervisi. Nanti di dalam melakukan supervisi ini, saya akan memberikan penilaian kepada Ibu. Bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Di sini saya akan menilai bagaimana Ibu melakukan kompetensi coaching seperti kehadiran penuh, mendengar, secara aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, setelah itu saya akan melihat bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan kinerja. Dan jangan lupa ya Bu, sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Baik Bu, apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Nah Bu, sebelum melakukan supervisi, saya ingin menanyakan beberapa hal terhadap Ibu. Nah, yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan pada saat coaching nanti? Baik Bu, saat coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke Bu. Dan yang kedua, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Baik Bu, ketika coaching nanti yang spesifik yang akan saya kembangkan ialah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh Ibu. Oke Bu. Jadi nanti Ibu akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga ini ya Bu, satu lagi ya Bu, saya kasih ya Bu. Baik Ibu. Kira-kira bagaimana indikator apa yang ingin Ibu yang ketercapaiannya lah, indikator ketercapaiannya Bu, yang ingin Baik Bu, diberikan nanti? indikator ketercapaian nanti yaitu saya ingin melihat coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Satu lagi boleh Bu? Boleh Ibu, dengan senang hati. Nah, ini yang terakhir ya Bu ya, janjilah ini yang terakhir. Baik. Mmm, Apa yang Ibu harapkan dari hasil supervisi ini nanti? Saya berharap ya Bu ya dari hasil supervisi ini saya mampu menerapkan penuh alur tirta Ibu. Baik Bu, nanti kita lihat ya Bu, nanti saya akan mengamati dan menilai bagaimana Ibu menerapkan penuh kompetensi coaching serta prinsip-prinsip coaching. Baik Bu, semoga coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Mari kita mulai coaching Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Ibu. Suaranya masih mute Ibu. Selamat siang Ibu Nita. Selamat siang juga Ibu Eri. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik Ibu. Ibu Eri bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Bu. Saya juga dalam keadaan sehat dan baik. Apakah saya mengganggu waktu Ibu siang ini? Oh, tentu saja tidak Ibu. Ada apa kira-kira ya Bu? Adakah yang bisa saya bantu Ibu? Ada nih, Bu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Kalau boleh tahu mengenai apa ya Bu? Begini ya, Bu, akhir-akhir ini ya, Bu, saya itu mengalami sedikit kerepotan dalam menjalankan tugas pokok saya sebagai guru, wakil kepala sekolah juga Bu, CGP, dan juga seorang ibu. Saya ketahui bahwa ini semua adalah amanah ya Bu,
yang harus saya jalani. Namun, saya ini kan hanya manusia biasa ya, Bu. Terkadang saya pusing sekali gitu jika mendapatkan tugas dalam waktu yang bersamaan. Semua tugas itu kan penting ya, Bu, dan mendesak. Begitu, Bu. Ya, baik Ibu. Jadi, menurut Ibu nih, apa yang ingin Ibu inginkan dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Iya, Bu. Jadi dengan saya mengutarakan perasaan saya dan pemikiran saya ingin itu, Bu, saya mendapatkan solusi, lalu saya juga ingin saya bisa begini, Bu, memanajemen waktu, Bu, di antara tugas-tugas saya yang harus saya jalani nanti, Bu, begitu, Bu. Baik Ibu Eri. Nah, Ibu Eri kira-kira nih ya, situasi sekarang ini seperti apa, Bu? Apakah bisa Ibu menceritakan kepada saya? Iya, Bu, situasi sekarang yang saya rasakan gini ya, Bu, ya. Saya itu kan, Bu, sedang mendapatkan banyak tugas ya, Bu, sebagai guru dan wakil kepala sekolah di sekolah saya, Bu. Saya juga harus menjalankan tugas mengajar dan juga ada juga tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah. Hmm. Apalagi ya, Bu, akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kami, Bu. Dan sebagai wakil kepala sekolah, saya kebetulan di bidang sarana dan prasarana, Bu. Jadi, saya harus mempersiapkan dan mengontrol kelengkapan apa yang diperlukan dalam kegiatan tersebut, Bu. Belum lagi ya, Bu, tugas saya sebagai CGP, Bu, di mana ada tugas-tugas yang due date yang harus saya segera selesaikan begitu, Bu. Sampai di rumah, saya juga, Bu, langsung disambut dengan tugas-tugas saya sebagai seorang ibu, Bu. Ada fase di mana saya itu rasanya ya, Bu, ingin membelah diri seperti amuba gitu, Bu, menjadi 4 bagian gitu kan. Biar saya itu bisa menjalankan semuanya gitu dalam waktu bersamaan, begitu, Bu. Baik Ibu. Nah, bagaimana nih menurut Ibu ya? Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Menurut saya ya, Bu, yang mempengaruhinya ya, saya merasa, begitu terbebani, Bu, dengan tugas yang ada dan kadang-kadang datangnya itu, Bu, secara bersamaan, begitu, Bu. Hmm, Situasi yang Ibu inginkan seperti apa dari hal yang Ibu rasakan? Saat ini saya merasa lelah ya, Bu. Saya ingin sekali ada solusi atau cara gitu, bagaimana mengatasi, bagaimana saya bisa menjalankan tugas dengan baik dalam waktu bersamaan, baik sebagai guru, wakil kepala sekolah, CGP, dan juga sebagai seorang ibu, begitu, Bu. Baik ya Bu ya. Nah, Ibu kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud dalam mengatasi tugas yang datangnya secara bersamaan seperti itu Bu? Oh, iya ya, Bu. Saya tidak bisa gini ya, Bu, menghalangi datangnya tugas itu gitu di waktu yang Ya, benar bersamaan. sekali Bu. Tapi menurut saya, sayalah seharusnya ya, Bu, harus bisa menjalani dan mengatasinya. Karena saya tahu, harus bisa memposisikan diri saya saat ketika saya menjadi guru, wakil kepala sekolah, sebagai CGP, dan juga sebagai seorang ibu, begitu, Bu. Baik Bu. Jadi menurut Ibu nih ya, gagasan apa yang bisa Ibu pikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Iya ya, Bu. Saya sih sebenarnya sudah sempat terpikir gini ya, Bu, untuk membuat yang namanya skala prioritas, Bu, terhadap pengerjaan tugas. Lalu saya juga berpikir ya kan, Bu, bagaimana kalau saya kira-kira berkolaborasi gitu dengan rekan-rekan saya dan juga saya berkolaborasi juga dengan anggota keluarga saya di rumah gitu, Bu. Gitu. Nah, kira-kira nih ya Bu, apa yang Ibu persiapkan? Apa yang harus Ibu persiapkan untuk itu? Yang harus saya persiapkan ya, Bu, saya akan membuat sepertinya, Bu, daftar list pekerjaan apa yang akan saya kerjakan berdasarkan skala prioritasnya, Bu.
tugas mana yang harus saya dahulukan terlebih dahulu, begitu Bu. Saya juga akan meminta kolaborasi dengan rekan guru saya di sekolah. Saya akan meminta bantuan kepada guru se-MGMP saya, Bu, untuk membantu atau bisa jadi menggantikan saya jika saya nanti harus mengerjakan tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah, begitu, Bu. Lalu dengan cara bagaimana saya mempersiapkan bahan ajarnya dan memberikan penugasan kepada murid saya di kelas. Begitu, Bu. Lalu, Bu, jika saya di rumah, saya akan meminta bantuan kepada orang tua saya, Bu, di rumah jika saya ada pekerjaan sekolah yang mendesak untuk saya selesaikan, gitu, Bu. Wah, luar biasa nih, Bu. Nah, Mhm. apa kriteria yang Ibu inginkan bahwa Ibu bisa mengatasi masalah tersebut? Baik ya, Bu, kriteria ya. Kriteria saya kalau saya mampu mengatasi masalah-masalah tersebut ya, Bu, adalah jika pekerjaan yang ada dapat saya selesaikan sebaik-baiknya, Bu. Walaupun datangnya bersamaan begitu, Bu. Ya benar ya Bu ya. Baik Bu. Jadi apa yang jadi apa yang akan Ibu lakukan nih setelah sesi percakapan kita dari alternatif-alternatif mengatasi masalah yang ada Ibu? Baik, Bu. Jadi, Bu, setelah sesi ini, saya akan menerapkan dan membuat daftar list pekerjaan berdasarkan skala prioritas yang mana nih, Bu, yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, begitu, Bu. Kira-kira ya Bu, kapan Ibu laksanakan dan siapa saja nih yang perlu Ibu hubungi untuk membantu Ibu mengatasi permasalahan ini? Eee, Secepatnya ya, Bu, kalau bisa saya akan laksanakan secepatnya. Selesai nanti sesi percakapan kita ini, Bu, saya akan buat daftar list dan saya akan membicarakannya langsung dengan rekan saya se-MGMP, Bu, untuk membantu saya di sekolah, dan berkomunikasi dengan orang tua saya, Bu, untuk membantu saya nanti ketika saya di rumah, kalau saya misalnya harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah, begitu, Bu. Baik Ibu, bagaimana Mhm. Ibu dapat memastikan ini bisa berjalan dengan baik? Iya, Bu. Saya sih berusaha, Bu, untuk menjalankan semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Tetapi, Bu, saya bersyukur karena masih diberikan kesehatan, Bu, dan kepercayaan untuk menjalankan semuanya. Dan saya juga akan berusaha, Bu, untuk menenangkan hati dan pikiran saya saat misalnya lelah menghampiri. Begitu, Bu. Hmm, menurut Ibu, siapa yang perlu dimintai dukungan? Menurut saya ya Bu, yang perlu saya mintai dukungan ya Bu, yang pastinya dari pihak sekolah ya Bu, rekan-rekan guru, apalagi rekan guru se-MGMP saya Bu, kepala sekolah, lalu rekan saya sesama CGP Bu, dan yang paling penting juga keluarga saya Bu, orang tua, anak, dan suami saya Bu. Iya, baik Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi percakapan kita hari ini? Baik ya Bu, yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya itu harus lebih banyak-banyak bersyukur ya Bu, atas kepercayaan dan amanah yang sudah diberikan kepada saya Bu. Saya bisa mengatasinya dengan membuat daftar list, mana skala prioritas, tugas-tugas yang memang harus saya selesaikan terlebih dahulu, dan juga yang paling penting saya juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan kerja dan keluarga saya, Bu. Dan yang paling lebih penting lagi di atas semuanya itu ya, Bu, saya itu harus tetap sehat dan yang pastinya harus bahagia, ya kan, Bu? Ya, benar sekali Ibu. Sungguh luar biasa sekali Ibu Eri ini. Nah, Bu, kira-kira apakah masih ada yang ingin Ibu diskusikan terkait permasalahan yang Ibu alami? Saya rasa sudah tidak ada lagi ya, Bu. Saya sudah menemukan solusi, Bu, atas permasalahan yang saya hadapi. Nah, Begitu. bagaimana perasaan Ibu ini sekarang nih setelah kita melakukan percakapan pada hari ini? Perasaan saya ya, Bu, saya merasa tenang, Bu. Saya merasa lega
Akhirnya setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu hari ini. Luar biasa, syukurlah Ibu kalau seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk kita berbincang dengan saya. Maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktu siang Ibu hari ini. Sama-sama Ibu, jangan sungkan untuk menghubungi saya ya Bu. Saya siap sedia jika Ibu berkenan berbincang, bercerita dengan saya. Iya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga Ibu Eri. Iya, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nita. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi Ibu Arini. Baik Bu, tadi saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Alhamdulillah Bu, sudah menerapkan Tirta dengan baik pada saat coaching tadi, di mana Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah Bu, saya ingin bertanya nih tentang beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama ini Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching atau ketercapaian apa yang Ibu inginkan pada saat coaching tadi, Bu? Baik Bu, pada saat coaching tadi saya sudah menerapkan alur Tirta, di mana rencana dan tanggung jawab coaching tadi sudah tercapai. Kemudian nih, saya harapkan ke depannya Bu bisa menyelesaikan kepada solusi permasalahan dan lebih baik lagi. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali, Bu. Yang kedua nih, Bu, kira-kira sesuai dengan yang saya amati tadi, saya mencatat ada beberapa hal ini, Bu. Boleh ya, Bu? Nggak apa-apa ya? Ya, boleh, Bu. Pertama tadi bahwa Ibu sudah berhasil melakukan alur tirta. Udah sesuai lah, udah melakukan dengan baik. Lalu saya sudah mendengarkan percakapan antara Ibu dan Koci. Ibu juga fokus terhadap Koci Ibu dalam melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang ketiga, terakhir ini ya Bu, kira-kira ke depannya nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dari hasil coaching hari ini? Baik, Ibu, dari pengalaman hari ini yang saya terapkan lebih yaitu dalam melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih dipersiapkan lagi, Bu. Baik, Bu. Berarti intinya kompetensi coaching ke depannya nanti Ibu terapkan lebih baik lagi ya, Bu, terhadap coach Ibu. Mampu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik. Terima kasih, Bu. Semoga ke depannya Ibu menerapkan yang lebih baik kepada coach Ibu. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Waalaikumsalam, Baik, Bu terima Nita. kasih. Baik, Ibu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.